perlu ada regenerasi kader, di mana kader itu satu perlu ditingkatkan kapasitasnya. Artinya mungkin secara jumlah sudah cukup ya, satu posyandu 5 kader, tapi pemerataan kemampuannya ya, jangan yang ini Ibu A spesialis nimbang, misalnya hanya nimbang saja, yang gendongi anak itu juga pekerjaan yang tidak mudah ya Bu ya, gendongi anak dari sekarang nggak pakai daging ya, sudah pakai digital, timbangan digital itu sudah lumayan membantu beban kader. Jadi yang pertama PR kita adalah regenerasi kader, kemudian peningkatan kapasitas kader, ditingkatkan semuanya, semua sama pinternya, semua sama ahlinya, dan sekarang sudah dimulai dengan kader mempunyai 25 kompetensi. Nah ini PR teman-teman semua yang ada di lapangan, bagaimana meningkatkan kapasitas kader sehingga kader itu punya predikat kader apa Mas? Utama, Purwa, Madya, Utama. Ya ada 3 tingkatan kader. Nanti kader itu punya pangkat gitu ya Mas. Kalau yang setingkat jenderal itu berarti utama. Kemudian di bawahnya jenderal apa? Madya, kemudian Purwa dengan 25 kompetensi. Nah ini sedang digarap oleh teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Mudah-mudahan tahun 2024 selesai, semua kader kita punya kapasitas yang setara. Ya, itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Monggo selanjutnya. Ya, di situ ada kata-kata perilaku. Yang diharapkan adalah terjadinya perubahan perilaku. Nah, perilaku yang seperti apa? Tadi sudah disampaikan ada 6 perilaku kunci, yang mana ketika 6 perilaku kunci ini berhasil diintervensi, maka harapannya stunting di Tegal bisa diturunkan. Bahkan kita menggunakan istilah zero new stunting, tidak ada lagi kasus stunting yang baru. Kami kemarin juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, melihat langsung ke lokasi yang kebetulan kemarin di Desa Tuwel dan Kalisapu ya, Tuwel dan Kalisapu. Kami bisa bertemu langsung dengan ibu-ibu ya, para sasaran primer, mereka yang mendapatkan manfaat langsung dari KPP ini. Kami mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata pengetahuan dan sikap mereka itu sangat positif. Ya, ini dibuktikan dengan ketika ditanya apa manfaat dari TTD, apa manfaat melakukan cuci tangan pakai sabun, jawabannya luar biasa. Mereka memiliki pengetahuan yang positif, memiliki sikap yang positif, dan prakteknya pun juga positif. Memang kalau kita bicara teori, ya suatu perilaku itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah pengetahuan, sikap, dan lain sebagainya. Nah, saya pernah memancing dengan satu pertanyaan, yaitu terkait dengan masalah jamban sehat. Kalau semula, apakah ibu-ibu memiliki jamban? Mereka mengatakan punya. Ya. Kemudian pertanyaan jebakan saya, mohon maaf ini, adakah yang punya anak balita? Ada yang menjadi saya pak. Baik. Kalau menggunakan pampers atau apa istilah popok dan maaf sudah ada isinya, terus cara membersihkannya bagaimana? Jawabannya pun sudah mengarah. Saya bersihkan di toilet macam-macam, kemudian saya cuci dan sehingga tidak ada jawaban yang mengatakan saya buang ke kebun, tidak ada. Ya artinya apa? Kalau pampers itu masih ada isinya dan dibuang di kebun, itu artinya apa? Kita masih buang air besar di sembarang tempat, dan itu tidak terjadi pada ibu-ibu yang milih sasaran primer. Termasuk ketika kami minta untuk melakukan praktek cuci tangan pakai sabun, ya ada yang mengatakan 5 langkah pak, ada yang mengatakan 7 langkah. Saya mengatakan silakan 5 langkah atau 7 langkah, bagaimana praktekkan? Mereka bisa mempraktekkan dengan benar. Nah, ini yang jadi harapan kita semua ketika para sasaran primer di tingkat grassroots ini bisa mempraktekkan 6 perilaku kunci ini. Harapan kita semua, Tegal akan bebas ya, zero new stunting, tidak ada kasus stunting yang baru. Matur agak seragam ya. Jadi sebenarnya supervisi dan monef kita selama 2 hari itu untuk menjawab 3 pertanyaan saja sebenarnya. 3 pertanyaan
saja tapi besar itu apa? Pertanyaan yang pertama yang ingin kita jawab adalah sejauh mana tingkat efektivitas dari Perbuk nomor 4 2023 terkait dengan rencana aksi strategi komunikasi perubahan perilaku di Kabupaten Tegal. Jawabannya apa? Jawabannya tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri bahwa sudah efektif karena capaiannya 90%. Pertanyaan yang kedua, artinya itu kita kasih applause dulu untuk pertanyaan pertama yang penting. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan relevansi. Sejauh mana relevansi dari kegiatan atau rencana aksi yang termuat di dalam Perbuk itu sesuai dengan kebutuhan kondisi dari masyarakat sasaran kita. Dan jawabannya adalah, tadi jawabannya apa Mas Febri? Relevan atau enggak jawabannya tadi? Sebagian ada yang relevan, tetapi ada sebagian yang tidak relevan. Apa yang tidak relevan? Ya, yang tidak relevan adalah ternyata beberapa aktivitas atau kegiatan untuk sosialisasi, kampanye, penyuluhan dan lain sebagainya, terutama yang menggunakan APK, alat peraga kampanye ya, entah itu baliho, podcast di channelnya miliknya pemerintah, kemudian siaran radio, talkshow dan sebagainya. Ketika kita uji di 2 desa kemarin, itu hampir sebagian besar tidak ada yang mengakses itu semuanya. Ini saya kira ini patut menjadi catatan kita, sehingga apakah hasil temuan yang kita dapatkan ini di dalam perencanaan atau rencana aksi berikutnya kita masih akan menggunakan strategi yang sama atau tidak? Maka dalam bahasa orang Monef itu ada namanya MEL, Monitoring, Evaluation and Learning. Nah, learning di pembelajaran inilah yang sebenarnya kita akan belajar bahwa dari proses itu kita tidak akan mengulangi hal yang sama. Kalau masih copy paste dari yang kemarin berarti sia-sia Monef kita karena L-nya hilang, learning-nya atau pembelajarannya. Itu yang pertanyaan yang kedua, jadi efektivitas, relevansi. Dan pertanyaan yang ketiga adalah soal impact atau dampak. Sejauh mana aktivitas yang sudah dilakukan sebegitu banyaknya, baik itu yang direncanakan maupun yang tidak dilaksanakan, karena tadi ada sekian banyak ya yang tidak direncanakan, dari 15 atau berapa, belum lagi ditambahin tadi informasi baru dan yang tidak terlaporkan, pasti akan banyak sekali. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian semua hal yang sudah kita lakukan itu semuanya itu yang pertama sudah mampu merubah perilaku masyarakat kita atau belum? Perilaku terkait dengan apa ya? Perilaku kita batasi 6 pesan kunci aja. Para remaja sudah tertib, disiplin minum TTD. Ibu sudah tertib bawa ke posyandu. Maka kalau dari hasil sekilas kemarin, nampaknya seperti yang diceritakan Pak Budi dan Bu Rina tadi, dan juga presentasinya Mas Febri, hijau semua dari studi kasus di sana. Tetapi faktanya adalah kalau kita lihat data Intak kemarin misalnya, tingkat kehadiran di posyandu masih pada saat Intak bisa 100%, tetapi di luar Intak itu kita masih punya PR. Satu, yang kedua dari sisi hasil SKI kemarin, ya itu juga masih membawa PR bagi kita semua, baik itu dari angka stuntingnya, ya maupun kondisi gizi yang lainnya. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata dari sisi perubahan perilaku yang kita nilai paling tidak dari studi kasus 2 desa ini, di dalam prevalensi stuntingnya itu masih ada PR. Kayaknya semua sumber daya sudah kita arahkan ke stunting semua, tapi kenapa juga angkanya masih cukup tinggi? Bahkan di Kalisapu itu justru naik dari 2022 kemarin di 2023 atau 2324 ya Bu.
Yang naik itu 23 ke 24 ya. Jadi tanda tanya kita,